dengan pilihan dia, ya, baik itu karena mencium, karena meremas, karena masturbasi, ataupun makan dan minum dengan sengaja, atau memasukkan sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Ya, pokoknya sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau menjauhi akan hal itu, ya. Kemudian juga yang ke-13, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa dan di luar puasa, ya, seperti yang diharamkan ketika berpuasa, seluruh yang membatalkan puasa, ataupun hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa ataupun di luar berpuasa, seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak perlu, yang gosipin orang, berkata bohong, bersaksi palsu, ataupun berteriak karena mencaci seseorang atau bertengkar dengan seseorang. Ini senantiasa dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisas siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya puasa itu menahan dari berkata-kata yang sia-sia dan rafath. Rafath artinya perbuatan atau kata-kata yang kotor, ya. Kalau seandainya ada salah seorang mencaci kalian atau berbuat bodoh terhadap kalian, maka katakanlah aku sedang puasa, aku sedang puasa. Kemudian sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14, yaitu beliau memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan, ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Senantiasa Jibril alaihi salam menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, beliau mudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bermudarasah Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, kana ya'ridu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla 'amin marrah. Jibril menyampaikan Al-Quran di dalam bulan Ramadan setiap tahun itu satu kali. Fa'arada 'alaihi marratain fil 'amil ladzi qubida fihi. Tetapi ketika tahun yang Nabi Muhammad SAW meninggal, Jibril mendatangi Nabi 2 kali untuk menyampaikan Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14. Yang ke-15 sifat puasa Nabi Muhammad SAW, beliau memperbanyak sedekah, ya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas tadi, di awalnya beliau menyebutkan kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bahkan Az-Zuhri mengatakan Ramadan syahru qiyam wa it'am. Ramadan itu bulannya untuk sholat malam dan juga untuk bersedekah, memberi makan. Ya, ini habis asar saya akan bahas permasalahan ini. Sifat puasa Nabi yang ke-16, beliau menyuruh berumrah di bulan Ramadan, ya, menyuruh berumrah di bulan Ramadan. Dan dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang wanita dari kaum Ansar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan itu senilai atau menggantikan haji, senilai dengan haji. Dalam riwayat yang lain, hajjatan ma'i, senilai dengan berhaji bersamaku. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat puasa Nabi yang ke-17, yaitu beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Beliau tetap berpuasa meskipun dalam keadaan safar. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW, bahkan dalam riwayat di dalam bulan Ramadan. Falam ya'ibis saimu 'alal muftir walal muftir 'alas saim. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang
berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun berpuasa, meskipun bersafar, beliau tetap berpuasa. Ya, diperbolehkan seperti itu. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-18, beliau menyegerakan berbuka. Jangan dilambat-lambatkan, menyegerakan berbuka. Sebagaimana sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Atiyah radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau bercerita, aku pernah bersama Masruq menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kami katakan, wahai Aisyah ummul mukminin, ada dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang satu menyegerakan berbuka, yang satu mengakhirkan berbuka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menyegerakan berbuka? Yang menyegerakan berbuka adalah Abdullah bin Mas'ud, kata yang bertanya ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, kadzalika kana yasna'u Rasulullah SAW. Demikianlah Rasul SAW melakukannya, yaitu dengan menyegerakan berbuka. Dan menyegerakan berbuka terdapat di dalamnya keutamaan, yaitu Rasul SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Masih saja manusia mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-19 adalah beliau berbuka dengan rutab. Rutab yaitu kurma yang belum kering, sudah matang tetapi belum kering, masih segar. Itu adalah rutab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Nabi Muhammad SAW pernah berbuka sebelum sholat maghrib dengan rutab, dan kalau seandainya tidak ada rutab, beliau berbuka dengan tamar. Kalau seandainya tidak ada tamar, beliau meneguk air beberapa tegukan. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Yang ke-20, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah berdoa ketika berbuka. Ini termasuk daripada waktu yang mustajab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya dari 3 orang ini adalah da'watus shaim hina yuftir. Doanya orang yang berbuka, doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tadi kita sebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu Nabi Muhammad SAW idza aftar qala, beliau kalau seandainya berbuka, beliau mengucapkan dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan ya, karena hampir selesai. Yang ke-21 sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau memerintahkan untuk membukakan puasa orang lain. Jadi termasuk sifat puasa beliau memerintahkan kita untuk membukakan orang lain yang berpuasa. Hal ini sebagaimana sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri saimi syai'a. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Ini sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-21. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-22 yaitu beliau sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau sholat tarawih di bulan Ramadan, dan beliau pernah berjamaah sholat tarawihnya. Tetapi akhirnya di zaman beliau setelah 3 hari atau 2 hari, beliau cukupkan berjamaahnya karena ditakutkan sholat tarawih tersebut menjadi wajib. Dan ini termasuk sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan salat malam di bulan Ramadan
karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan tarawihnya Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan ataupun sholat malam Nabi Muhammad SAW di selain bulan Ramadan diceritakan oleh Aisyah. Coba perhatikan, kata beliau, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan daripada 11 rakaat. Ya. Bagaimana salatnya? Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4, maka jangan kamu tanya salatnya itu bagaimana bagusnya dan panjangnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat 4 lagi, jangan kamu tanya, kata Aisyah, bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 kali. Dari hadis ini kita pahami beliau itu salatnya 4-4-3. Ya, begitu ya? 4-4-3. Akan tetapi hadis ini ada penjelasannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2-2. Berarti caranya bagaimana? Seperti yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha tadi. Beliau itu salatnya 4, yaitu dengan cara 2 salam, 2 salam. Kemudian setelah 4 beliau diam, istirahat, karena panjang kan. Kemudian salat lagi 2 salam, 2 salam, kemudian istirahat lagi. Baru setelah itu dikerjakan 3 sebagai witirnya. Ini para ikhwah sekalian, ini tata cara sifat salat Nabi Muhammad SAW secara ringkas. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW juga, yaitu memerintahkan salat tarawih bersama imam, dan besar keutamaannya. Di antaranya yaitu sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, sampai imam pergi, maka Allah menuliskan baginya pahala qiyamul lailah, yaitu pahala sholat semalaman suntuk. Nah, ini perintah Nabi Muhammad SAW bagi kita umatnya untuk sholat bersama imam tarawih. Boleh nggak sholat sendirian di rumah? Ya boleh, ya boleh saja, tidak diwajibkan untuk sholat bersama imam, tetapi sangat dianjurkan. Kenapa kita katakan sangat dianjurkan? Karena pahalanya tadi, kataballahu lahu qiyamul lailah, Allah menuliskan baginya pahala sholat semalaman suntuk. Yang ke-24 sebelum terakhir, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita itu disuruh cari, bukan nunggu, nyari. Nyarinya bukan dengan acara televisi, ya nyari, beribadah, baca Quran, doa, ya. Bahkan dalam lafaz yang iltamisu, cari, kata Nabi Muhammad SAW, cari. Kita itu disuruh nyari, ya. Lailatul Qadar itu suruh nyari kita, bukan hanya nunggu. Makanya Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yastahidu fi ghairi. Beliau senantiasa bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguhnya di malam-malam yang lain. Taib. Itu sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-24. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-25 yaitu beliau beriktikaf di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana ya'taqifu fi kulli amin ashran. Setiap tahun Nabi Muhammad SAW itu beriktikaf 10 hari saja. Wa fa'takafa 20 fil amil ladzi qubida fi. Akan tetapi di tahun yang beliau dicabut nyawanya, beliau beriktikaf 20 hari. Berarti termasuk sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beriktikaf bukan hanya khusus di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram saja, akan tetapi beriktikaf di masjid manapun, karena ada yang mempermasalahkan permasalahan ini. Ya, di masjid manapun beriktikaf boleh, ya.
Ini kira-kira tentang sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan akhirnya kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Semoga bulan Ramadan kita tahun ini lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.